DNA-mu DNA Bapa Sorgawi. Sehingga engkau harus tahu warisan apa yang diberikan, diturunkan kepadamu sebagai keturunannya, memiliki DNA yang sama. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word. Kita kembali baca firman, kita kembali renungkan firman. Dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Firman-Nya memberi kekuatan. Tuhan sendiri beri kekuatan buat kita. Yuk kita langsung bahas firman sebelum kita melangkah. Segera kita baca firman, segera kita berjumpa firman, berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari-hari ini banyak orang Kristen minder. Banyak orang Kristen kecil hati. Dan beberapa di antara mereka saya tanya, kecil hati minder seringkali di-trigger, dipicu oleh karena lihat media sosial. Membandingkan dirinya dengan temannya. Postingannya maksudnya. Postingan temannya, kok kayaknya enak hidupnya, kok kayaknya baik hidupnya. Saya percaya Tuhan mau kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Supaya kita gak minder, supaya kita gak kecil hati. Kita baca firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dilimpahkan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita tes DNA, DNA itu menunjukkan dari mana kita berasal. Dan dari keturunan mana. Kita punya bakat apa, potensi apa. Kita punya warisan apa dari leluhur kita. DNA itu bisa memberi gambaran seperti itu. Dan saya percaya kalau hari ini kita tes DNA dan ada yang bisa cek DNA-nya Bapa Sorgawi, kita akan menemukan kecocokan di sana. Kamu anak Bapa Sorgawi. Ya betul, kamu anak seseorang dari dunia ini. Tapi ketika engkau percaya Yesus, engkau diangkat jadi anak Bapa Sorgawi. Kau harus tahu, engkau harus menyadari dari mana kamu berasal. DNA-mu DNA Bapa Sorgawi. Sehingga engkau harus tahu warisan apa yang diberikan, diturunkan kepadamu sebagai keturunannya, memiliki DNA yang sama. Kuasa, amin. Kasih, amin. Bagian-bagian yang kerajaan surga punya dan bumi gak punya, itu dimiliki oleh hidupmu. Engkau harus tahu identitasmu anak Bapa Sorgawi. Jadi setiap kali minder, renungkan engkau anak Bapa Sorgawi. Engkau punya DNA yang sama. Engkau mewarisi kuasa, engkau mewarisi kasih. Ingatlah kita anak Allah dengan segala potensi dan bakat yang menyertai kita. Amin. Sehingga setiap kali kita menghadapi tantangan, kita percaya bahwa kita memiliki potensi Bapa Sorgawi, kita memiliki dukungan. Alkitab bilang Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sama seperti seorang atlet yang punya pelatih dan pelatihnya mempercayai, ayo kamu bisa menang. Saya udah ajarin, saya udah bagi semua rahasia bagaimana bisa menang. Saya yang melatih kamu pasti bisa. Demikian juga kita tidak sendirian. Kita disertai dengan potensi yang kita warisi karena kita anak Bapa Sorgawi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karenanya setiap kali kamu merasa tertekan, merasa minder, kecil hati, ingatlah bahwa kamu bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Ingatlah bahwa dalam setiap kali kamu mau ambil langkah, jangan jalan sendirian. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang memberi keberanian buat kita menghadapi tantangan. Dan hiduplah dengan tujuan dari identitas yang baru yang Tuhan kasih di hidupmu. Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah. Dan teks lain dikatakan karena kita ini karya tangannya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Saat seorang seniman, khususnya seni lukis,
menggoreskan koasnya di kanvas. Setiap goresan itu bukan random, itu punya tujuan. Dan kita harus punya iman. Setiap perjalanan hidup kita mungkin ada tantangan, ada masalah, nggak random. Itu Tuhan izinkan untuk memberi sebuah lukisan indah. Kita ini karyanya Tuhan. Dan kita akan lakukan pekerjaan yang baik. Setiap kali kita menghadapi tantangan, kita tahu kita dipanggil bukan untuk melakukan yang buruk, menghalalkan segala cara. Kita akan melakukan yang baik. Kita punya DNA Bapa Surgawi, kita nggak minder, kita nggak kecil hati. Karena kita tahu Allah telah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Biarlah kita menyadari bahwa kita memiliki DNA surgawi yang memberi kita identitas, kekuatan, dan tujuan. Jangan biarkan perasaan kecil hati atau minder menghalangimu lagi untuk menjalani hidup sepenuhnya. Ingat bahwa kita anak-anak Allah. Dan dengan kuasanya kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Kita mewarisi berkat Bapa Surgawi. Marilah kita hidup dengan keyakinan dan semangat sebagai wakilnya Bapa di bumi ini. Amin. Cerminan Bapa di bumi ini. Karena DNA Bapa ada di hidupmu. DNA Bapa Surgawi ada di hidupmu. Jadilah bold, jadilah yakin, jadilah punya iman bahwa Tuhan menyiapkan perjalanan hidupmu bukan untuk dikecilkan orang, tapi Tuhan memberi perjalanan hidupmu untuk menunjukkan kuasanya melalui hidupmu. Pagi hari ini, biarlah kebenaran ini memerdekakan kita. Biarlah kebenaran ini menguatkan kita. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan. Tuhan yang sudah menguatkanmu, Tuhan yang sudah memberkatimu. Tutup matamu kalau kau bisa, tutup mata dimanapun kau berada. Saya mau doa buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami menyadari bahwa di dalam diri kami ada DNA surgawi. Bahwa di dalam diri kami ada warisan dari leluhur kami, yaitu DNA Bapa Surgawi, yaitu kuasa dan kasih. Selama kami menghadapi tantangan dan masalah, kami tidak sendirian, ada kuasa dan kasih dalam hidup kami. Selama kami hadapi tantangan dan masalah, kami tahu Tuhan punya tujuan, yaitu kami melakukan hal-hal yang baik. Urapi anak-anakmu, berkati anak-anakmu satu persatu. Mereka ada yang butuh pertolongan di hari ini, Tuhan yang buka jalan. Mereka ada yang butuh berkat hari ini, Tuhan yang beri berkat. Mereka yang ada butuh kesembuhan hari ini, mari darah Yesus, bilurnya menyembuhkan. Berdoa, Tuhan sayangi anak-anakmu, sayangi umatmu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah doa, kita sudah renungkan firman. Mari melangkah dengan berani hari ini. Ada banyak kebaikan, ada banyak berkat, kasih sayang yang Tuhan tidak sabar mau tunjukkan buat kita. Tuhan berkati setiap kita. Oh ya, jangan lupa tulis di kolom komentar nama, mungkin dari mana engkau mendengar program Morning with the Word ini, supaya saya boleh mengenal. Kalau mau titip doa boleh juga di kolom komentar. Nanti saya akan doakan dan bagikan juga pastinya link YouTube Morning with the Word, biar bukan cuma kamu yang diberkati, tapi banyak orang diberkati. Tuhan berkati setiap kita. See you.